Assalamualaikum semuanya. Makasih buat semua teman-teman atas perhatiannya, atas supportnya, atas doanya. Terima kasih banyak. Yang sabar ya, iya, pastilah sabar. Semangat Mbak, pasti. Dunia saged digoleki maneh. Leres, bener. Asuransi tak gak Mbak? Enggak. Jadi asuransi ini tuh wis entek rek. Ini anaknya aku ngomong pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia. Kemarin sih emang aku belum bisa komentar atau kayak posting apa gitu. Soalnya masih bingung. Kalau hari ini aku udah santai, udah slow. Jadi yang nanya asuransi atau enggak, aku juga udah posting, aku udah bilang di captionnya kalau asuransi mobil Alphardku itu udah habis bulan Mei kemarin. Nah ceritanya kalau nggak salah tanggal 16 atau 17 Mei itu habis. Nah mobil aku kan samping-sampingnya ada baret-baret gitu. Terus kebetulan juga pas aku pulang dari acara di Jakarta bulan lalu itu AC-nya mati, kena kondensornya gitu. Jadi harus terus ditanyain ke asuransi itu masuk ke asuransi enggak kalau kondensor segala macam pecah bla 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 gitu. Oh iya, terus akhirnya yaudah dimasukin lah ke asuransi itu, ditaruh di bengkelnya. Terus ya pas udah selesai aku kan mau perpanjang asuransinya, tapi karena orangnya bilang ini masih garansi 6 bulan, makanya aku ngerasa yaudah nggak usah diasuransiin dulu, nanti aja dulu gitu. Jadi nggak ada kepikiran yang mobilnya bakal hilang atau mobilnya bakal kenapa gitu, yang mengharuskan untuk butuh bantuan asuransi buat di cover. Jadi misal mobilku kayak gitu, kalau misalnya aku diasuransikan bisa dapat yang baru gitu kan. Tapi karena aku belum sempat ngajuin belum sempat ngasuransiin mobilku lagi, jadinya ya udah, ya wis gosong ya tinggal gosong. Jadi nggak bisa diklaim apa-apa gitu. Jadi ya kondisinya kayak gitu, gosong gitu, abis angus ya kayak gitu. Ya kalau ada rezeki lagi insya Allah beli lagi. Lagi ngapain Mbak? Tadi habis itu Zoom, buat live via Zoom buat acara di Indosiar tadi. Terus kayak lagi malas-malasan aja di kamar, makanya terus aku nge-live. Itu cerita mobil yang dibakar gimana Neng? Beritanya udah banyak loh. Ya gitulah. Jadi buat yang nanya-nanya asuransi lagi udah aku jawab semua ya. Udah detail. Yuli, Kavia, sayang sabar ya. Insya Allah dapat gantinya yang lebih. Amin. Makasih Yul. Yang penting selamat, sehat keluarga Via. Iya itu yang penting.
itu posisinya kemarin itu jadi mobil yang ditaruh di samping rumah. Jadi kan aku kan emang kan banyak juga yang komen katanya kok mobil gitu ditaruh di luar nggak digarasiin, apa emang sengaja mentang-mentang asuransi jadi ntar tinggal klaim beres dapat yang baru gitu. Jadi tadi udah dijawab, jadi mobilku itu pas emang kebetulan belum diperpanjang asuransinya, jadi nggak ada yang. Jadi ya tadi aku pakai wifi jadi sinyalnya agak-agak edan. Ini aku pakai internet biasa. Sampai mana tadi ya? Bingung. Jadi kan tadi ada yang bilang settingan biar apa? Settingan gitu. Terus bakar mobil biar dapat ganti yang baru karena emang asuransi katanya gitu. Terus sengaja mobilnya ditaruh di luar bla 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 dengan ya asumsi negatif kayak gitulah, kan udah terpatahkan. Jadi emang mobilnya nggak asuransi karena emang kebetulan pas asuransinya udah habis dan belum sempat perpanjang gitu kan. Jadi aku yaudah kondisinya kayak gitu, mobilnya udah kayak gitu, nggak bisa diklaim kemana-mana buat dapat yang baru, itu nggak bisa gitu. Terus kenapa mobilnya ditaruh di samping rumah? Jadi waktu itu garasinya itu dipakai buat syuting gitu loh. Makanya kenapa mobil-mobilnya ditaruh di samping. Dan gang itu kalaupun ada mobil yang mau lewat itu masih muat gitu loh, masih bisa. Meskipun nggak mungkin karena memang nggak ada mobil lain selain mobil dari rumahku gitu. Dan rumahku juga paling belakang. Udah kayak gitu. Lagian kalau udah selesai syuting juga dimasukin lagi mobilnya kayak gitu. Jadi udah dijawab semua. Dan buat apa, kenapa kok Alphard yang dibakar gitu, padahal di samping rumah itu ada 4 mobil yang diparkir di situ. Ya aku sih masih mikir positifnya, alhamdulillahnya ya Alphard aja gitu, maksudnya nggak kena yang lain, nggak kena mobil yang lain, nggak kena rumah, atau nggak ada korban jiwa juga. Jadi aku masih ambil segi positifnya buat musibah ini. Oke, aku baca komen lagi. Itu kok bisa jahat gitu orang yang bakarnya? Nggak tahu. Orangnya itu suruhan. Nggak tahu. Udah tertangkap orangnya kak? Udah jadi tersangka dia. Kalau kemarin kan pihak polisi kan nggak bisa bilang dia itu tersangka, masih terduga pelaku gitu. Tapi kalau hari ini udah tersangka karena tadi siang udah olah TKP dan tersangkanya udah dibawa ke sini juga, dan dia udah pakai baju orange gitu. Mbak wifi Muhammad, iyo. Makanya aku tadi langsung ganti pakai internetku biasa. Yang sabar Kak Fia, rezeki pasti ada lagi, amin ya Allah. Habis live ya Kak di Indonesia. Soalnya kemarin pas kejadian kemarin tuh emang banyak media yang ngontak ke aku secara langsung, ke adikku, ke keluargaku, ke manajemen aku yang di Jakarta, ke manajemen Noverku, pada ngontak mau minta klarifikasi dan mau tanya-tanya soal mobil yang dibakar itu. Cuman akunya emang belum bisa buat ditanya-tanya kemarin karena masih kayak orang bingung gitu loh, maksudnya ya bingung ya, maksudnya kok bisa ada orang sampai segitunya gitu. Aku bingungnya di situ. Gitu. Masih ada yang nanyain
apa asuransi. Aduh, aku udah jawab ya soal asuransinya. Jadi nggak ada asuransi. Masa harus aku tulis di sini terus di pin gitu? Ya, sabar pasti. Semoga diganti dengan rezeki yang lebih baik dan berkah, amin ya Allah ya, amin. Via kok rapi amat tengah malam gini? Ya habis syuting, habis live Zoom. Masa sih? Pudar apa? Daun yang jatuh tidak membenci angin. Soalnya daunnya gak punya perasaan. Semoga diganti karo Lamborghini 4 mobil ya Mbak Yu. Gak kuat bayar pajak mas. Mobil kayak gitu pajaknya udah mahal. Biaya perawatannya juga mahal. Mending uangnya dipakai yang lain. Kalau saat ini ya mesti ya. Aku aja beli Alphard itu emang buat kebutuhan kerja sih sebenarnya. Soalnya kan emang pas waktu itu kan aku emang kerjaannya kan ngabisin waktunya di mobil. Lebih sering perjalanan jauh, lebih sering lewat darat, bak mobil, dan aku ngerasa memang mobil itu nyaman gitu. Secara aku memang waktuku buat tidur tuh paling banyak di mobil gitu. Makanya terus aku kepikiran enak kali ya punya mobil itu. Jadi kalau misalnya offer di mana gitu yang jauh kayak Jawa Tengah atau di mana gitu, pas aku tidur bisa nyaman tidurnya, nyenyak karena kursinya kan bisa dijeglek gitu kan. Alhamdulillah. Jadi aku beli mobil itu. Pas waktu itu aku kalau nggak salah belinya itu tahun 2018. Nah aku ngumpulin uangnya itu dari 2017. Soalnya alhamdulillah pas 2017 itu lagi rame-ramenya offer waktu itu. Terus aku ngerasa uangnya ini cukup, jadi aku belinya cash. Terus abis aku beli cash, terus aku masukin ke asuransi. Aku masukin asuransinya 2 tahun dan berakhirnya bulan Mei kemarin. Bahkan aku mau cerita ya, bahkan BPKB-nya pun aku beli cash, tapi BPKB ku tuh masih di sana, masih di dealernya karena waktu itu aku emang offer terus, jarang di rumah, kayak aku nggak kepikiran buat ngambil BPKB ku gitu. Terus akhirnya baru-baru ini aja aku ambil BPKB-nya, tapi posisi mobilnya yang nggak ada. Ya dibalikin lagi, semua yang kita punya, semua yang kita punya apapun itu, rumah, kendaraan, keluarga, siapapun itu, apapun itu bentuknya, ya mau cuma titipan. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya Allah mau ngambil lagi, mau diminta, nggak tahu dengan cara kayak gimana, ya udah kita ikhlas aja, kita ikutin aja. Kita nggak tahu rencananya untuk kita tuh seperti apa gitu. Keluarga sehat-sehat semua kan Kak? Alhamdulillah sehat. Keluarga baik semua. Keep strong. Kita nggak tahu rencana dari Tuhan itu seperti apa ke kita, karena pasti rencananya emang yang terbaik buat kita.
kemarin malam. Aduh banyak lah katanya. Mana ada sih fans tega banget bakar mobil, yang ada tuh mau orang jahat. Aduh aku tuh nggak terima banget loh. Maksudnya aku tuh nggak terima kalau misalnya dia itu dibilang fans gitu. Jadi kayak ngotorin nama fans gitu loh. Jadi aku kayak itu fansnya ya, nggak terima banget aku dibilang kayak gitu. Maksudnya fans tuh nggak kayak gitu, nggak sebegitunya. Ya jangan nganggap bahwa aku nih fans jadi bisa berbuat semaunya gitu. Kata fans buat tameng, buat nutupin kejahatan gitu ya, jangan kayak gitu. Mobil biasa-biasa ya lah kak, sementing punya mobil. Aku tuh malah kalau misalnya jalan ya, maksudnya kalau misal itu emang mobil itu buat kerja loh, lebih buat kerja. Jadi kayak aku misalnya jalan atau aku nge-mall atau aku belanja atau ngapain, aku lebih suka pakai mobil yang biasa, pakai mobilnya adekku atau pakai mobilnya saudaraku. Aku lebih suka pakai mobil yang biasa karena memang mobil itu emang mobil buat kerja gitu. Ya nggak tau lah. Aduh. Ya gitulah. Ngantuk ya Mbak Via, capek. Rumah kedua bagi Via Valen pasti shock ya Mbak. Semantik udah tetap semangat ya. Iya itu bener, rumah kedua. Jadi aku sering tidur di mobil itu. Mudah-mudahan Allah bakal ngasih rezeki yang lebih ke kakak. Tetap semangat, amin. Thank you. Agak kurusan dong kak. Iya. Dalam mobil ada apanya? Nggak tahu. Kebetulan mobilnya tuh emang abis baru keluar dari bengkel, jadi dalamnya bersih, nggak ada barang-barang apapun. Bismillah Mbak Yu, rezekinya makin wake. Mas Ihsan, amin ya Allah. Makasih Mas. Kavia udah tahu belum sih alasan dia bakar apa? Jadi nggak bisa nggak bisa tahu motifnya dia apa, karena dia kalau ditanyain jawabannya tuh pindah-pindah gitu loh. Abis jawab A, jawab B, jawab A, jawab B, kayak gitu terus. Jadi belum jelas motifnya apa. Jadi dia bilang, ada yang bilang sakit hati, ada yang bilang nggak ada tujuan apa-apa, terus nggak ngaku, kayak lain-lain lah jawabannya gitu. Jadi nggak ngerti. Selalu ada pelangi tiap hujan, semangat sayang. Iya Mbak Pranita Sari, thank you. Fortuner B1 Vivi. Iya, jadi dulu tuh plat itu tuh udah lama banget sebenarnya sama aku. Jadi pas aku tahun berapa ya, 2015 apa 2016 aku beli mobil Fortuner. Jadi pas aku tahun 2015 apa 2016 itu aku beli mobil Fortuner itu, platnya itu, dan
pas aku beli mobil Alphard kan dipindah gitu, aku tetap minta plat yang sama. Cover lagu lagi dong kak. Ya tunggu aja ya. Mudah-mudahan diganti dengan yang lebih ya kak, ikhlas ya. Iyalah, ikhlas pasti. Yang sabar ya, sabar dan baik, pasti Allah menggantinya. Thank you Mbak Niken, makasih. Hidup emang kayak gini Mbak. Desi, semangat yang sabar. Thank you Desi ya. Jadi aku sambil bacain komennya. Yang hilang akan digantikan jadi lebih baik Mbak. Benar. Percaya aja sama rencana dari Tuhan. Minta tolong buat yang telepon jangan telepon dulu ya. Agak kurusan. Iya. Olahraganya lumayan ngebut sih. Pernah hampir tiap hari, terus 2 hari sekali. Tapi yang ini gara-gara ada kejadian ini aku kayak belum berani keluar. Jadi aku kemarin gak olahraga, hari ini gak olahraga. Insya Allah besok olahraga lagi. Amin. Mukanya masih banyak memikirkan sesuatu. Lumayan. Kak yang sabar ya, keep strong dan mudah-mudahan dapat rezeki. Amin, makasih. Kamu ini kok lucu-lucu sih, Rek. Ya udah, gitu aja ya semuanya. Oh ya, kucing. Alhamdulillah kucing nggak apa-apa. Jadi kemarin aku sampai
sampai live di Instagram pas kejadian itu karena aku panik. Jadi gini, jadi pas kejadian itu di belakang tuh masih banyak kru ceritanya, karena memang abis ada bikin acara gitu kan, garasinya dipakai, makanya mobilnya ditaruh di samping. Nah, pas waktu kejadian, jadi kan jam 2 lebih 23 kan aku masih sempat bikin story tuh. Kru kan pada bongkaran lighting, rigging panggung kayak gitu. Terus habis itu aku masih di dalam rumah, aku nge-review video hasil syutingnya. Nah, jam 3 lebih 13 si pelaku datang dari depan ke sini, set. Dia tahu kalau di garasi di belakang di dekat mobil aku tuh ada orang. Akhirnya dia putar balik dan dia lewat sana ke arah timur, lewat musola, terus muter sampai akhirnya tembus ke tempat mobil. Nah, di situ itu kurang lebih jam 3 lebih berapa ya? Jam 3 lebih berapa pokoknya mobil itu jam 3 lebih 18. Enggak, ya semenit setengah lah mungkin. Pas jam 3 lebih 19 langsung mobilnya itu kan langsung keluar api, meledak gitu kan, karena dia nyiramnya pakai bensin, terus dia ngebakarnya pakai kardus coklat, bekas kardus coklat itu dikasih bensin terus dibakar di bawahnya pas di tangki bensin kalau nggak salah. Nah, pas mobilnya meledak dia langsung lari langsung ke arah tadi lagi, muter lagi lewat musola dan ketemu sama saksi di musola itu. Ditegur lah, ngapain kamu jam segini masih keliaran di sini, karena memang ternyata dia sering keliaran di sini gitu udah 2 minggu ini. Terus dia kabur ke arah Polsek Tanggulangin. Nah, pas kejadian kan panik tuh, digedor-gedor. Wah, ini gini. Nah, langsung panik kan. Aku langsung ngomandoin buat telepon PMK, semuanya telepon PMK gitu. Semuanya telepon pemadam kebakaran. Udah diangkat dan terus habis itu terus telepon lagi sampai teleponnya sibuk. Terus habis itu pas kita udah di depan ngelihat, kita semua keluar rumah karena apinya gede banget kan, takut ke rumah gitu kan. Kita semua keluar rumah, dicoba telepon lagi PMK-nya. Masih ditanyain lagi alamatnya di mana loh. Kayak nggak efektif ya. Akhirnya aku ngerasa ya namanya orang panik, jadi aku ngerasa kayaknya nge-live nih bakal efektif gitu loh, karena aku takutnya itu kan waktu jam orang tidur, jadi aku takutnya dikira laporan iseng atau apa gitu. Jadi aku nge-live dengan harapan mungkin temennya yang PMK di sana tuh ada yang nonton live aku, atau keluarganya ini ada yang nonton live aku, jadi bisa langsung ditelepon pakai nomor pribadinya gitu, jadi biar dianggap bahwa ini laporannya emang serius gitu. Terus aku panik banget karena posisi kobaran apinya itu di tembok, dimana di samping tembok itu rumah kucing gitu. Kucingnya di situ tuh ada banyak. Jadi aku kayak kepikiran, gimana kalau misalnya apinya makin gede terus rumah kucing, ya apa nasib kucingnya. Terus di sebelah rumah juga kan ada rumahnya tetangga gitu kan. Jadi aku pikiranku gak karu-karuan, makanya aku nge-live berharap ada pertolongan PMK cepat datang gitu dan dianggap laporan ini serius kayak gitu. Jadi bukan pas kebakaran langsung live, nggak ada telepon PMK gitu, nggak. Jadi telepon PMK dulu berkali-kali. Udah yang itu. Terus nah pas aku mau ceritain ya, pas pelakunya di kantor polisi di Polsek Tanggulangin. Jadi pas dibilang bahwa pelakunya ini, langsung keluargaku ke Polsek mau laporan bahwa mobil ini dibakar gitu. Karena tadinya aku juga mikir, perasaan Alphard gak apa-apa deh, mobil ini tuh sehat banget gitu kan, soalnya aku servisnya gak pernah telat gitu, jadi gak mungkin mobil ini tuh kenapa-kenapa gitu. Terus akhirnya gak ada pikiran juga dibakar sama orang. Aku gak ada mikir ada orang sejahat itu ngebakar mobil aku gak ada pikiran kayak gitu. Pas
orang-orang di sekitar rumah pada bilang, tadi ada orang ini yang dengan ciri-ciri ini di situ seliweran. Loh, masa ini? Terus saksinya lebih dari satu kan. Akhirnya sepupu aku langsung ke polsek itulah. Nah pasti polsek gak cuma sepupu aku, jadi ada orangnya papa aku juga nyariin dia gitu. Nah pasti polsek sepupuku ketemu sama dia ke arah polsek. Maksudnya intinya di sekitaran polsek kalau nggak salah, apa di dalamnya gitu aku lupa. Ditanyain lah, kamu bakar mobilnya Via ya? Ngapain kamu bakar? Bla bla bla. Terus enggak, aku gak bakar katanya. Terus ditanyain, "Dah terus kamu ngapain ke polsek?" gitu. Jawabnya dia apa coba? "Saya ke polsek mau laporan kalau saya habis dipukulin sama orang." Dia bilangnya kayak gitu loh. "Saya ke polsek mau laporan kalau saya habis dipukulin sama orang." "Enggak, siapa yang mukulin kamu? Di warung saya dipukulin orang." "Enggak ada yang mukulin kamu," gini-gini. Kayak terjadi perdebatan di situ. Terus, "Kamu tuh habis bakar mobilnya Via, banyak saksinya gini-gini." "Ya nggak mungkin saya bakar mobil terus saya lari ke polsek," dia bilang gitu. "Ngapain sama kayak bunuh diri? Masa habis bakar mobil ke polsek nyerahin diri, ya nggak mungkin gitu." Dia ngomongnya kayak gitu. Jadi pertama nggak ngaku, sampai akhirnya dia di apa, kena amuk masa lah. Tapi masanya nggak banyak, cuman yang ngerti aja gitu. Dia tetap nggak ngaku sampai akhirnya dia ngaku, tapi abis itu dia nggak ngaku gitu. Jadi yang katanya dia kayak orang pura-pura nggak waras itu nggak mungkin, dia beneran nggak waras. Jadi emang beneran pura-pura. Kenapa? Karena kalau orang nggak waras ya kayaknya nggak mungkin dia tahu mobil meledak terus lari, kayaknya nggak mikir gitu deh, ya nggak sih? Terus nggak mungkin juga orang nggak waras itu tahu mobil meledak dia langsung lari ke polsek. Tujuannya apa kalau ke polsek? Pasti mencari perlindungan dong, biar nggak diamuk masa gitu kan. Tapi pada akhirnya sama polisi didiemin dulu karena emang dia masih nggak bisa ditanyain, dia masih mencela jawabannya. Terus besokannya barulah itu dia ngaku. Tapi sepupu aku pas kemarin malam, pas dia masih nggak ngaku tuh, dia nyamperin kan ke sel, ditanyain, "Kamu ngapain bakar mobilnya Via?" "Saya nggak tahu kenapa saya bakar," gitu lah ngomongnya. Tapi nggak tahu gimana ceritanya. Besok ya hari ini tadi, maksudnya tadi ini udah besok ya, berarti jam 12:11. Pokoknya dia udah dibawa di TKP, olah TKP, dan dengan pakai baju orange. Jadi dia udah ditetapkan statusnya udah naik jadi tersangka gitu. Nah, dia bilang dia fans, sakit hati nggak terima di rumahnya gitu, nggak diizinin ketemu sama Via Valen, bilang gitu. Itu kok alasannya klasik banget ya maksudnya. Terus maksudnya media di luar juga bikin beritanya alasan pembakar mobil Via Valen sakit hati karena tidak dipertemukan dengan Via. Kenapa harus bikin berita yang judulnya kayak gitu sih? Kenapa nggak fokus aja bahwa pelaku itu salah, udah bakar mobil, udah gitu aja, nggak usah yang muter-muter gitu loh judulnya, biar orang baca, nggak usah kayak gitulah. Buat media di luar sana, ini nggak cuman ke kasus saya sih, maksudnya ke kasus orang lain selama ini juga emang keseringan kayak gitu. Kayak misalnya kasus pemerkosaan, selalu judul beritanya pasti yang ternyata pelaku lulusan fakultas ini, pelaku adalah hidup di keluarga ini, ternyata keluarganya begini. Kenapa harus ngeliat latar belakangnya sih? Fokus aja ke masalahnya, bahwa dia emang pelaku, udah selesai. Nggak usah pakai bikin judul yang dia apalah, motifnya gini lah, apalah. Maksud aku, dia tuh ngebakar mobil itu udah kriminal gitu loh, kriminal kan. Jadi ya nggak usah cari pembenaran, maksudnya jangan dibenerin alasannya dia apapun itu gitu. Toh saya tanya sama orang-orang di rumah saya, dia pernah kesini 2 minggu yang lalu katanya.
Terus aku tanya, dia pas kesini gimana? Maksudnya kayak gimana ngomongnya, atau cara menemui itu gimana, cara minta izinnya gimana gitu, aku nanya gitu. Ternyata pas datang udah nyolot gitu, udah ngomongnya udah tinggi gitu lah, intinya tinggi dan bau alkohol. Bisa dibayangin nggak, maksudnya orang asing bertamu, nggak usah ngomongin aku lah, kalian sendiri aja. Orang asing bertamu di rumah kalian, ngomongnya bentak-bentak dan mulutnya bau alkohol. Kalian nggak kenal sama dia, kira-kira keluarga kalian atau orang kalian bakal ngizinin dia ketemu sama kalian nggak? Nggak kan? Jadi jangan bilang itu udah resiko artis, ya harus ramah lah sama penggemar gini-gini. Ya jangan gitu. Kalian harus bisa ngebayangin kalau misalnya orangnya kayak gitu, apa yang terjadi sama saya kalau misalnya saat itu saya temuin dia. Ya nggak tahu kan? Dia aja bisa nekat bakar mobil, ya pasti dia bisa nekat ngelakuin yang lain dong. Dan satu lagi, apakah saya nggak boleh punya privacy gitu? Saya pengennya rumah ini adalah privasi saya, jadi privasi saya dan juga keluarga saya gitu. Maksudnya ya semua orang pasti punya privasi lah. Ada yang kamarnya ada privasinya, rumahnya ada privasinya, atau apapun itu privasinya. Setiap orang punya aturan masing-masing, dan termasuk saya. Rumah ini emang saya buat rumah ini privasi saya gitu loh. Saya nggak mau orang-orang yang, maksudnya ya saya nggak mau orang-orang yang kayak gitu-gitu datang ke sini dengan alasan ngefans, pengen ketemu. Kasih saya privasi lah. Kalau saya lagi di panggung, lagi di perjalanan, lagi di luar, lagi kerja, nggak apa-apa. Tapi kalau di rumah, biarin itu waktu di rumah itu adalah waktu saya sama keluarga saya. Jangan malah seenaknya bertamu kayak gitu maksudnya. Soalnya setiap rumah pasti punya aturan. Semua orang di rumahnya pasti punya aturan masing-masing gitu. Jangan dibilang disamperin di rumahnya, nggak mau nemuin terus sombong. Emang segampang itu ya? Maksudnya konotasi sombong itu sebatas itu kah? Sombong itu sebatas disamperin di rumah, nggak mau nemuin, itu sombong. Sombong itu diajakin foto, nggak mau, itu sombong. Sebatas kayak gitu sombong. Ya apa ya? Ya gitulah. Jadi intinya, ya saya nggak mau melebar ngebahas yang lain-lain. Cuman kalau untuk orang ini memang pertama kali datang ke rumah ini ditemuin sama orangnya papaku, dan dia udah posisi nyolot, dia bawa minuman keras, ngotot mau ketemu sama aku, gitu posisinya, dan nggak diizinin. Dia marah sampai akhirnya orangnya papaku telepon polsek. Polseknya datang dan polseknya dimaki-maki sama dia. Itu ada videonya juga waktu itu. Polseknya dimaki-maki, dibilang gitulah. Bener tambah ada jenglot di tasnya. Aku sih dikasih lihat barang bukti, apa maksudnya kayak di dalam tasnya dia apa aja dikeluarin gitu kan, terus difoto kan. Emang isinya itu jenglot, terus bambu-bambu kuning itu, sama ada kain warna kuning, terus sama kayak apa sih, kayak tahu ini nggak, kayak ampul-ampul suntikan, tapi aku nggak ngerti tuh ampul suntikan atau bukan, aku nggak tahu. Pokoknya bentuknya kayak gitu, kayak kotak gini, terus isinya tuh kayak ada 5 gitu, terus tipis-tipis. Aku nggak tahu itu apa, aku nggak nanya juga. Terus ada apa lagi ya, ada bulu-bulu apa, katanya bulu perindu atau apa itu, nggak tahu. Pokoknya ada alat-alat kayak gitulah. Nggak tahu juga tujuannya apa. Mesti mau nemuin aku bawa bekal alat perdukunan, nggak tahu.
nggak ngerti maksudnya apa. Untuk Via nggak dibuat gila sama orang itu. Ya kalau saya sih ya percaya nggak percaya ya memang dunia gaib itu ada, tapi memang dari dulu saya nggak mau percaya sama hal-hal kayak gitu, hal-hal mistis. Saya percaya keberadaan mereka, maksudnya kayak ya keberadaan mereka, makhluk halus, jin, setan, apapun itu, saya percaya mereka ada gitu. Karena memang kita hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk itu. Cuman kalau untuk ilmu hitam atau pegangan ini biar kuat, atau pegangan ini biar pamornya naik, atau pakai ini buat jaga diri, atau pakai apapun itu, sampai detik ini saya nggak bisa percaya sama yang kayak gitu-gitu gitu loh. Karena gini, orang yang bilang kamu pegang ini nanti kamu bisa sukses, kamu pegang ini kamu nanti bisa kaya raya. Karena orangnya sendiri yang ngomong kayak gitu, kenapa nggak kaya gitu. Gimana ya, saya soalnya sering ngebuktiin orang-orang yang katanya pintar, bisa, pokoknya orang pintar yang bisa tahu segala hal, saya ngadepin itu dan saya ikutin alur bicaranya dan nggak nunjukin dia pintar kayak yang dibilang orang-orang gitu. Saya sering ngebuktiin kayak gitu, tapi saya nggak ngomongin ke orang-orangnya dia yang kenal sama dia bahwa oh dia tuh sebenarnya nggak ini, pura-pura pintar aja bla bla. Saya nggak ngomong kayak gitu. Pokoknya intinya saya nggak percaya hal kayak gitu. Dan katanya orang-orang yang nggak percaya dengan hal-hal mistis seperti ilmu hitam kayak gitu, mereka susah ditembus sama ilmu hitam, katanya seperti itu. Saya percayanya sama Allah, saya nggak percaya yang kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah sampai detik ini ya nggak apa-apa gitu. Ya udah Rek, gitu aja ya. Kayaknya aku nyeritain soal ini udah detail banget. Jadi gitu aja, selamat istirahat buat kalian. Semoga kalian selalu dilindungi dimanapun kalian berada. Dan selalu positive thinking sama orang ya. Udah semuanya, assalamualaikum.